Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam hidup mungkin kita pernah mengalami saat-saat diselamatkan oleh Tuhan. Waktu sungguh mengalami diberkati dan dikasihi Tuhan. Transfigurasi perubahan wajah Yesus di puncak gunung bersama ketiga muridnya sesungguhnya adalah pengalaman puncak spiritual orang beriman. Dalam Injil yang kita dengar tadi, bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengalami penampakan kemuliaan Yesus di atas gunung. Kita tahu hanya Injil Lukaslah yang menambahkan bahwa Yesus sedang berdoa. Injil lain tidak menambahkan keterangan tentang Yesus yang sedang berdoa. Gunung dan awan dalam Perjanjian Lama dan dalam berbagai tradisi melambangkan tempat kehadiran Tuhan Allah. Umat Perjanjian Lama meninggalkan Mesir dan menyeberang melalui laut untuk menemui Tuhan di Gunung Sinai. Dalam kitab Keluaran bab 24 ayat 12-18 dikisahkan bagaimana Musa disuruh Tuhan naik ke atas gunung. Dan ketika Musa sudah di atas, ada awan menutupinya. Musa berada di atas dan menerima Taurat dari Tuhan.
Begitu pula menurut kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 8 sampai 18. Tuhan menyatakan diri kepada Elia di Gunung Horeb. Kedua tokoh yang muncul dalam peristiwa penampakan kemuliaan Yesus itu adalah tokoh-tokoh yang pernah menjumpai Tuhan dalam kemuliaannya di gunung. Kedua orang yang akrab dengan Tuhan itu kini datang bercakap-cakap dengan Yesus. Pengalaman puncak spiritual Yesus ditandai 3 hal. Pertama, perubahan rupa Yesus. Ketika dia sedang berdoa, wajahnya berubah rupa dan pakaiannya berkilau-kilauan. Yang kedua, kehadiran 2 sosok penting perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Dan ketiga, suara Allah Bapa dari dalam awan yang mengatakan bahwa Yesus sebagai anak yang terkasih, dan kita diminta untuk mendengarkan Dia. Pada saat terdengar suara dengarkanlah Dia, diajarkan agar ada perubahan dari sikap bertanya terus-menerus menjadi sikap mendengarkan dengan hikmat. Hanya dengan mendengarkan, orang sampai pada pengertian yang mendalam mengenai siapa Yesus. Sikap mendengarkan akan membantu orang menerima hal-hal yang terasa sangat sulit diterima, termasuk penderitaan dan wafatnya nanti. Sikap mendengarkan terus-menerus membuat kita semakin mampu dan menyadari apa yang terjadi dalam diri Yesus. Kita masing-masing memiliki gambaran pengertian siapa Yesus. Masalah yang paling penting bukan salah atau benar pengertian itu, melainkan apakah kita bisa mendengarkan Dia yang memang bisa dimengerti dengan macam-macam cara oleh banyak orang, termasuk diri kita sendiri. Masa Prapaskah adalah masa untuk mendengarkan dan memahami sekaligus menghayati siapa Yesus lewat jalan yang dilaluinya. Dalam perjalanan yang masih sulit ini, banyak tantangan dan masalah, masih ada secercah tanda kemuliaannya yang tampak juga bagi kita yang masih di dunia ini. Seperti ketika murid, kita juga boleh mendengarkan Dia dan menghayatinya sebelum berbicara mengenai siapa Dia kepada banyak orang. Masa Prapaskah adalah waktu yang dikhususkan agar kita semakin akrab berjumpa dengan Allah. Mendengarkan dan berjumpa dengan Allah adalah sebuah jalan menuju kemuliaan hidup, dan kemuliaan itu harus kita lalui dalam jalan salib kehidupan. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.